bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini ya, saya mau mengajak bapak atau ibu, ayah, bunda ya yang punya anak kecil yang ingin anaknya itu bisa atau mampu untuk berbahasa Inggris ya. Nah, karena beberapa hari ini saya sering sharing sama rekan-rekan saya, teman ya kan. Nah, banyak yang nanya, Mas gimana sih supaya anakku nih bisa bahasa Inggris? Diajari susah sekali ya kan, nggak mau belajar. Nah, sekali lagi kata belajar di sini ya itu bisa kita ganti. Ya, yang pertama saya tekan lagi, kadang orang tua kan menuntut anaknya bisa bahasa Inggris itu konteksnya bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu tidak salah, tapi di sini semua butuh proses ya. Jadi akan saya pisahkan, nanti bisa melakukan kebiasaan dengan bahasa Inggris dengan mampu atau bisa mengerjakan soal-soal dalam bahasa Inggris. Nah, dasarnya di sini kita memberikan suatu kebiasaan dulu sama anak kita ya yang masih kecil-kecil. Nah, di sini mau nggak mau orang tua itu juga harus berperan aktif ya untuk membiasakan anaknya. Pertama mendengar ya kan, anak pasti akan mendengar, lalu dia akan mencoba untuk menirukan, memahami dan menirukan bahasa tersebut ya. Untuk yang punya anak masih kecil di sini bisa kita ajari dengan kebiasaan-kebiasaan dalam sehari-hari ya, dalam sehari-hari. Tidak sulit ya, hanya misalnya kita mulai dengan membiasakan anak dengan ungkapan-ungkapan larangan, perintah, himbauan ya kan, banyak. Misalnya saja seperti ini, ketika kita mau melarang anak kita untuk tidak melakukan sesuatu, nggak boleh ya, cukup dengan kata no atau don't ya, jangan. No atau don't ya, itu jangan. Atau bisa juga kita menggunakan don't do that ya, don't do that, jangan lakukan itu ya. Kita misalkan melihat anak kita sedang melakukan apa yang sekiranya hal itu nggak boleh dilakukan oleh dia, belum boleh dilakukan oleh anak kita. Nah, kita bisa melarangnya dengan ungkapan seperti itu, no atau don't, atau agak panjang don't do that, atau don't do that again, jangan lakukan itu lagi ya. Nah, di sini anak tidak merasa dia belajar, tapi dia akan merasa itu bukan sebuah belajar, tapi dia akan melakukannya, suatu kebiasaan. Jadi lebih ringan ya di pemikiran anak. Dia nggak ada rasa males untuk belajar, karena di sini kata belajar diakui atau enggak, untuk anak masih banyak yang males belajar ya. Nah, tapi kita memakai suatu kebiasaan, si anak itu tidak akan merasa bahwa dia sebenarnya belajar ya. Nah, misalkan lagi kita mau menyuruh anak kita untuk melakukan sesuatu ya, kita bisa lakukan itu. Kita bisa mengungkapkannya do that please. Ingat, kita biasakan kata please ya, do that please atau do it please ya. Nah, itu misalnya ungkapan untuk menyuruh anak ya, dengan hal yang sederhana dulu, nggak usah yang terus banyak ya, yang apa ya, yang panjang. Nggak, anak akan apa ya, kesulitan untuk menerimanya. Mulailah dengan hal yang sangat sederhana dulu, dan kita ingat bahwa pembelajaran pertama diawali dalam lingkungan terkecil dulu, yaitu dalam lingkungan keluarga ya. Jadi mau nggak mau orang tua harus berperan aktif pada anaknya ketika bapak atau ibu ingin anaknya mampu untuk berbahasa Inggris ya. Mulai dengan suatu kebiasaan
menggunakan ungkapan-ungkapan pendek ya pada anak ya. Yang jelas di sini sering kita lakukan ya sebagai orang tua ya, itu kalimat larangan dan kalimat perintah ya. Nah, kayak tadi kita bisa mengungkapkan kalau kalimat larangan kita bisa pakai kata no atau don't, atau kita bisa menggunakannya don't do that, atau agak panjang dikit don't do that again. Oke. Atau kita bisa menggunakan kalimat untuk menyuruh ya, kita bisa gunakan kata do it ya, dari kata do it please ya. Atau do that, lakukan itu, do that please ya. Terakhir selalu ucapkan thank you ya, jadi anak akan terbiasa ketika dia mendapat kata-kata thank you ya, jadi dia merasa dihargai ya. Oke, sangat simpel sekali, bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan keluarga pada anak-anak Anda ya. Mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu. Ketika anak sudah mulai terbiasa, kita bisa cari ungkapan-ungkapan yang lain ya. Jadi ketika anak sudah mau untuk berbicara dalam bahasa Inggris atau ketika dia sudah paham, minimal sudah paham ketika kita bilang don't do that, dia nggak melakukannya. Atau ketika kita bilang do it, dia melakukannya. Nah, itu sudah suatu prestasi ya untuk anak ya. Nah, jadi dia sudah paham. Ingat, seperti kita bahasa Indonesia saja, seorang bayi lahir dia hanya mendengarkan. Ya, mendengarkan, dia baru mulai untuk berkata-kata. Nah, nanti setelah agak dewasa dia sekolah mulai untuk membaca, menulis. Yang pertama mendengar lalu mengucapkan dulu. Oke, tidak perlu dipaksa anak Anda, lakukan kebiasaan sehari-hari saja ya dengan ungkapan-ungkapan yang pendek. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, bisa subscribe ya, bisa di-share. Terima kasih, bye, see you.